Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Angel Catalina Suciadi dan saya hari ini ditemani oleh Sheryl Q. Hari ini kami akan memaparkan tugas kelompok kami dengan judul Tinjauan Pemrosesan Transaksi dan Sistem Enterprise Resource Planning. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tentang sistem informasi akuntansi, maka dari itu, yuk dengerin penjelasan kami. Pemrosesan transaksi siklus pengolahan data. Pertama, data apa yang sebaiknya dimasukkan dan disimpan oleh organisasi dan siapa yang sebaiknya memiliki akses terhadap data tersebut. Kedua, bagaimana sebaiknya data diatur, diperbaharui, diakses, dan diambil kembali. Ketiga, bagaimana agar penjadwalan dan kebutuhan informasi yang tidak terduga dapat dipenuhi. Salah satu fungsi SIA adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual atau tidak berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi yang dilakukan pada data yang menghasilkan informasi yang penting dan relevan yang disebut sebagai siklus pengolahan data. Berikut gambar siklus pengolahan data. Proses 4 operasi yang terdiri dari input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan relevan. Input data. Langkah pertama dalam pemrosesan input adalah mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. Pertama, aktivitas yang menarik. Kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Ketiga, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Contohnya, siklus pendapatan yang sering melakukan transaksi adalah penjualan, baik tunai maupun kredit. Data mengenai transaksi penjualan yaitu waktu dan tanggal, penjualan kredit, karyawan yang membuat form penjualan dan memeriksa, barang yang dijual, kualitas barang, membuat daftar harga, total jumlah penjualan, instruksi pengiriman, dan tagihan pelanggan. Ada 2 dokumen yang digunakan untuk menginput data. Pertama, dokumen sumber. Dokumen yang digunakan untuk memperoleh data transaksi pada sumbernya ketika transaksi terjadi, meliputi pesanan pembelian, pesanan penjualan, dan kartu absen karyawan. Kedua, dokumen turnaround. Catatan data perusahaan ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan ke sistem input. Dokumen ini ada dalam mesin yang dapat dibaca untuk mempermudah pemrosesan berikutnya sebagai catatan input. Contohnya, tagihan utilitas yang dikirim ke pelanggan dikembalikan bersama pembayaran pelanggan dan dibaca oleh alat pemindah khusus ketika dikembalikan. Langkah kedua dalam pemrosesan input adalah untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah otomatisasi data sumber atau dokumen turnaround yang didesain dengan baik dan layer entry data. Langkah ketiga dalam pemrosesan input adalah untuk meyakinkan kebijakan perusahaan seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Contohnya, perusahaan tidak ingin menjual barang ke pelanggan yang belum membayar tagihannya, atau menjual barang untuk pengiriman sesegera mungkin yang keluar dari stok. Permasalahan ini dapat dicegah oleh sistem pemrograman dengan melakukan pengecekan pada batas kredit pelanggan dan catatan pembayaran, dan juga status persediaan sebelum mengkonfirmasi penjualan ke pelanggan. Selanjutnya, penyimpanan data. Buku besar terbagi menjadi 2, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Pertama, buku besar umum berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Kedua, buku besar pembantu. Buku besar yang digunakan untuk mencatat data secara detail untuk akun buku besar umum dengan banyak sub-akun yang terpisah seperti piutang, persediaan, dan utang usaha. Pengkodean adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasikan dan mengatur item-item tersebut. Pengkodean terbagi menjadi 4. Yang pertama, kode urutan.
Item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Contohnya, cek yang nomori sebelumnya, faktur, dan pemesanan pembelian. Yang kedua, kode blok. Blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu, contohnya penyimpanan kategori produk. Yang ketiga, kode grup. Merupakan 2 atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item, seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Yang terakhir, kode mnemonic. Huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Contohnya, dry 300W05. Dapat diartikan low end 300, putih atau W, mengering atau dry yang dibuat oleh search 05. Selanjutnya, bagan akun. Semua angka yang ditetapkan untuk neraca dan laporan laba rugi. Angka akun memungkinkan transaksi data untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagan akun juga memudahkan laporan keuangan dan laporan persiapan. Berikutnya, jurnal. Jurnal terbagi menjadi 2. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau rutin seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode, dan jurnal penutup. Yang kedua, jurnal khusus. Jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian, dan pengeluaran kas. Dan yang terakhir, jejak audit. Jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final atau mundur dari output ke titik asal. Ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar dan untuk menelusuri perubahan dalam akun buku besar umum dari saldo awal ke saldo akhir. Berikutnya, konsep penyimpanan berbasis komputer. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, entitas, yaitu sesuatu mengenai informasi yang disimpan dalam catatannya, seperti karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Yang kedua, atribut, yaitu sifat nomor identifikasi dan karakteristik khusus dari suatu entitas yang disimpan dalam database, seperti semua karyawan memiliki nomor karyawan masing-masing, nama, dan alamat. Ketiga, ada field, yaitu posisi data catatan di mana nilai data untuk atribut tertentu disimpan. Contohnya dalam spreadsheet. Setiap baris mempresentasikan pelanggan dan setiap kolom adalah atribut untuk pelanggan. Setiap sel dalam spreadsheet adalah field. Dan yang terakhir ada catatan, yaitu seperangkat field yang nilai datanya menjelaskan atribut tertentu dari suatu entitas, seperti semua data pengajian yang terkait karyawan tunggal. Contohnya adalah baris dalam spreadsheet. Elemen-elemen penyimpanan data. Figur 23 menunjukkan bahwa komputer menyimpan data dalam field. Ini berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan atau record. Setiap baris mempresentasikan record yang berbeda dan setiap kolom mempresentasikan atribut. Setiap perpotongan baris dalam kolom dalam figur 23 adalah field. Di dalam record, kontennya disebut nilai data. Bisa dilihat pada gambar, file piutang ini menyimpan informasi mengenai 3 entitas terpisah. Perusahaan XYZ, perusahaan ABC, dan perusahaan QRS, atau ada 3 catatan dalam file ini. 5 atribut terpisah digunakan untuk menjelaskan masing-masing pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, batas kredit, dan saldo. Terdapat 5 field terpisah dalam setiap catatan, berisi data yang menjelaskan atribut entitas khusus pelanggan, seperti data 19283. Adalah nomor pelanggan untuk perusahaan XYZ. Berikutnya, konsep penyimpanan berbasis komputer. Berhubungan dengan file yang akan kita bahas bersama-sama, maka file adalah sekelompok record yang saling berhubungan, seperti record penggajian semua karyawan. Di konsep penyimpanan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada file induk, yaitu file permanen record yang menyimpan data kumulatif mengenai organisasi. Saat transaksi terjadi, record dalam file tersebut akan diperbarui, dan file ini bersifat permanen. Kemudian yang kedua ada file transaksi, yaitu file yang berisi transaksi bisnis yang terjadi selama periode fiskal tertentu. File ini juga secara konseptual sama dengan jurnal dalam SIA manual. Kemudian yang ketiga ada database, yaitu seperangkat file data yang saling terkait
dan dikendalikan secara terpusat yang disimpan dengan sedikit redundansi data. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga arus database. 4 jenis aktivitas pengelolaan data yang berbeda yang disebut sebagai CURD adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat record data baru. Kemudian yang kedua, membaca atau melihat data yang sudah ada. Ketiga, memperbarui data yang tersimpan sebelumnya. Dan yang keempat, menghapus data yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Pemrosesan pengelolaan data ada 2. Yang pertama, pemrosesan batch. Batch processing yaitu pemrosesan batch mengabsorpsikan catatan transaksi ke dalam grup atau batch untuk memproses pada interval reguler seperti harian atau mingguan. Catatan biasanya disortir ke dalam beberapa urutan seperti secara numerik atau alfabet sebelum pemrosesan. Pemrosesan batch hanya digunakan untuk aplikasi seperti penggajian yang tidak perlu pembaruan terlalu sering dan terjadi secara alami atau diproses pada waktu yang tepat. Kemudian ada pemrosesan online real time, yaitu sistem komputer yang mengelola data sesegera mungkin setelah mendapatkan dan menyediakan informasi yang diperbarui untuk pengguna secara tepat waktu. Sistem ini juga lebih akurat. Kenapa? Karena kesalahan input data dapat diperbaiki pada saat itu juga. Ini memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Output informasi. Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Informasi disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada dokumen, yaitu catatan transaksi atau data perusahaan lain yang digunakan oleh pihak internal atau dikirimkan ke pihak eksternal. Kemudian yang kedua ada laporan. Penggunaan eksternal perlu laporan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan, menilai kelayakan kredit, atau mematuhi peraturan yang disyaratkan. Dan yang terakhir ada respon pertanyaan. Berikutnya sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, yaitu suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti keuangan, akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen, persediaan ke dalam satu sistem. Kemudian, penggunaan ERP pada organisasi besar dan menengah digunakan untuk mengkoordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, dan sumber daya. Sistem ERP juga mengumpulkan, memproses, menyimpan data, dan memberikan informasi yang diperlukan manajer dan pihak eksternal untuk mengukur perusahaan. Sistem ERP ini bersifat modular, dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Ada 8 modul ERP. Yang pertama keuangan, seperti buku besar, piutang, utang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua sumber daya manusia dan penggajian, seperti imbalan kerja dan pelatihan. Yang ketiga ada memesan kekas atau siklus pendapatan, yaitu entry pesanan penjualan, pengiriman, dan persediaan. Keempat, membeli untuk membayar atau siklus pengeluaran, yaitu pembelian, penerimaan, dan inspeksi persediaan. Yang kelima ada manufaktur atau siklus produksi, seperti daftar bahan baku. Yang keenam, manajemen proyek, seperti pendapatan biaya dan penagihan. Yang ketujuh, manajemen hubungan pelanggan, seperti penjualan dan pemasaran. Dan yang terakhir ada alat sistem, yaitu membuat data file induk, membuat perincian arus informasi, dan pengendalian akses, dan sebagainya. Sistem ERP memiliki keuntungan dan kerugian. Ini dia 5 keuntungan dan 5 kerugian dari sistem ERP. Keuntungan. Pertama, ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi seluruh perusahaan. Kedua, input data diambil atau dikunci sekali, tidak berkali-kali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas lebih besar ke dalam setiap area perusahaan dan kemampuan memonitor lebih besar. Organisasi memiliki pengendalian akses yang lebih baik. Dan yang terakhir, ada prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Kerugian sistem ERP, yang pertama ada biaya, kemudian yang kedua jumlah waktu yang diminta, ketiga perubahan proses bisnis, yang keempat kompleksitas, dan yang kelima ada resistansi.
Nah, itu tadi video penjelasan mengenai tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning dari kelompok 2. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Harapan yang bisa kelompok 2 berikan, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Salam sehat, sampai jumpa!